Bapak Ibu semua, selamat hari Minggu di minggu kita hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita di dalam acara Nusantara TV. Di dalam acara Nusantara TV ini, kita akan selalu diberkati Tuhan semuanya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang dikasihi Tuhan Allah, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 4 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dan antara orang mati. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekan dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 18 ayat 2 sampai 3.
Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, hukum Taurat yang pertama hingga yang keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada hari 6 lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami mempunyai sesuai dengan firman-Mu. Debataku para siroham ulun asiroham linggongi ramotiau hatam hugolom uban suluku ido hati urokku bandi jolomu rotakuju alogo holi suksum sio di batondiku sonang doa udang beta hutan biru rahamatean batahinang tukotmu mangapulau dengan basamida jambar hudi ngoluku ayah sini rohamdo ihutu au molo bohal husuda toktong mapos rohaku jabu mai nganakku disalelengna dengan basamido jambar hudi ngoluku ayah sini rohamdo ihutu au molo bohal husuda toktong mapos rohaku jabu mai nganakku disalelengna. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 172 ayat 2 tambah 3.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu, anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Allah tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 672 ayat 1 sampai 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang tertulis dalam kitab Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Kita membacanya secara responsoria. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan kurban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 716 ayat 1 sampai 2.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara bentang Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor dari ibu-ibu. Jauh doa, tutuhaki nasai tong mana tapang, nama ngalu siaka alu-aluku, nama ngalehonaka narikoti dingolu siganu pari. Nampe mamot susah-susahan, sayurupan nado tong manaoni, kosdoro aku tong dituhakira jaki, ibanado tong haporusaku. Tuhan, kangihon masoaraki. Tuhan, unang tundal honau na jauh-jauhon. Se sama surdega dosa liya siroha, ajario marite tondimi, asasai totong mardalana, dilomoni rohamu. Nampe mamolu susah-susahan, sayurupan nado tong manaoni, kosdoro aku tong dituhakira jaki, ibana
Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 569 ayat 1 sampai 3. Hatiku sungguh heran melihat ciptaanmu yang besar. Di jalan raya bintang keberatan, memuliakan namamu Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita untuk minggu ini tertulis dalam Injil Markus pasal 9 ayat 2 hingga ayat 9. Saya akan bacakan buat kita semua. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia."
Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah menciptakan telinga sebagai alat indera pendengar bagi kita. Mendengar adalah suatu kebiasaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu mendengarkan musik, baik itu mendengarkan siaran televisi, baik itu mendengarkan suara kicauan burung, baik itu mendengarkan perkataan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi kita sering sekali tidak jeli untuk mendengarkan firman Tuhan. Dari sekian banyak suara yang kita dengarkan, kita cenderung untuk tidak mendengarkan suara Tuhan lagi. Itu sebabnya suatu ketika dalam suatu Natal Oikumene, Eporus Emeritus HKBP pernah mengatakan dalam acara Natal Oikumene di Tarutung, beliau mengatakan penyakit terbesar di dunia saat ini adalah ketulian. Tuli, tidak lagi mendengar. Banyak orang sekarang yang tidak menyedengkan telinganya lagi untuk mendengarkan suara Tuhan. Hal itu bisa disebabkan oleh kebisingan suara-suara dunia ini. Hal itu boleh disebabkan oleh banyaknya suara-suara atau roh-roh dunia atau roh-roh zaman yang menyebabkan kita sulit untuk mendengarkan suara Tuhan. Tapi ketika kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, Allah menginginkan kita untuk mendengarkan suara Yesus. Allah menginginkan kita untuk mendengarkan suara Tuhan di tengah-tengah kebisingan suara dunia ini, di tengah-tengah suara yang banyak kita dengarkan. Allah menginginkan kita untuk mendengarkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, suatu ketika Yesus membawa murid-muridnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk naik ke sebuah gunung yang tinggi. Dan ketika mereka sampai di gunung itu, murid-murid itu melihat Yesus yang kemudian berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Lalu kemudian mereka juga melihat bersama-sama dengan Yesus ada Elia dan ada Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Maka murid-murid itu sangat bahagia sekali ketika mereka boleh berada dalam sebuah puncak gunung bersama-sama dengan Yesus dan mereka boleh melihat Elia dan Musa ada di sana. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, Elia dan Musa adalah tokoh besar dalam kisah perjanjian lama. Bagi bangsa Israel, Elia dan Musa adalah nabi besar yang dipakai Allah untuk menyatakan suara kebenaran firman Allah. Maka alangkah bahagianya murid-murid itu boleh bersama-sama dengan Yesus dalam kemuliaannya dan bersama-sama dengan dua tokoh yang besar itu, Elia dan Musa. Mereka sangat berbahagia. Lalu di tengah-tengah kebahagiaan yang mereka rasakan saat itu, mereka kemudian tidak ingin meninggalkan kebahagiaan itu. Mereka ingin tetap di tengah-tengah kebahagiaan itu. Lalu murid Yesus berkata kepada Yesus, kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Menurut Petrus, dia ingin tetap tinggal bersama-sama dengan Yesus dalam kemuliaan. Menurut Petrus, dia ingin tetap di tengah-tengah kebahagiaan yang ia rasakan.
Itulah keinginan dari Petrus dan murid-murid yang lain untuk boleh berada tetap bersama-sama dengan Yesus di tengah-tengah kemuliaannya, merasakan kebahagiaan dan sukacita yang melimpah. Mereka berkata demikian sebab mereka tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Firman Tuhan ini mengingatkan murid-murid Yesus dan juga kita, umat Kristiani di seluruh dunia pada saat ini, agar kita tidak hanya mendengarkan keinginan hati kita, agar kita tidak menginginkan suara kedagingan kita, agar kita tidak hanya menginginkan keinginan dunia ini saja. Murid-murid Yesus, secara khusus Petrus awalnya menginginkan kebahagiaan itu boleh tetap bersama dengan mereka. Sehingga dia tidak mau untuk kembali lagi ke tempatnya. Dia mengatakan, baiklah didirikan kemah untuk Yesus, Musa dan Elia, sehingga mereka boleh bersama-sama di gunung itu. Tapi tidak demikian dengan apa yang dikehendaki Tuhan bagi mereka. Dengarkanlah dia. Maka Tuhan menginginkan murid-murid itu dan seluruh orang percaya pada saat ini untuk tidak mendengarkan keinginan hati kita saja, untuk tidak mendengarkan keinginan dunia saja, tapi mari kita mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan yang menyatakan keinginan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ada kalanya banyak keinginan-keinginan kita di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita ini. Kita menginginkan kebahagiaan itu selalu tetap tinggal bersama-sama dengan kita. Kita menginginkan agar penderitaan-penderitaan itu tidak menghampiri kita. Tapi tidak demikian apa yang diinginkan Tuhan. Tuhan menginginkan kita berada di tengah-tengah kehidupan nyata. Tuhan menginginkan kita bersama-sama dengan seluruh orang percaya di dunia ini untuk menjalani kehidupan kita sesuai dengan yang ditetapkan Allah. Mungkin suka dan duka boleh menghampiri kita, tapi melalui suka dan duka yang kita alami, itu membentuk iman kita. Itu membentuk kepercayaan kita kepada Tuhan. Tidak selamanya kebahagiaan itu boleh kita alami. Ada kalanya kita mengalami berbagai kesulitan pergumulan hidup. Tapi yakin dan percaya ketika kita mendengarkan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi, maka kita akan dimenangkan. Ketika kita boleh mendengarkan Tuhan, maka kita akan memperoleh sukacita. Mendengarkan Tuhan berarti setia dan taat kepada suara Tuhan. Bukan hanya seperti kata-kata orang, mendengar masuk telinga kanan, kemudian keluar dari telinga kiri. Bukan demikian mendengarkan Tuhan. Tapi baiklah kita seperti Maria, ketika dia mendengarkan firman Tuhan, lalu dia memeliharanya dalam hatinya. Ditangingot do hatai, dipeop jala di pahusor-husor dui di bagasar rohana. Maka firman Tuhan itu tidak hilang. Maka firman Tuhan itu tidak kembali. Tapi firman Tuhan itu boleh tinggal menetap diam di dalam hatinya. Dan firman Tuhan itu kemudian menggerakkannya dalam setiap perjalanan kehidupannya. Mendengar yang seperti itulah yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam setiap situasi dan kondisi. Mari dengar-dengaran dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita berdoa, maka tidak untuk didengarkan Tuhan saja. Du benna ubaga do didok di bahasa Batak. Kalau di bahasa Batak disebutkan martangiang. Jadi kalau di bahasa Batak disebutkan martangiang berasal dari kata tangi. Kalau disebutkan martangiang berarti marsi tangi-tangian, dengar-dengaran dengan Tuhan. Itulah doa, komunikasi dua arah. Ada kalanya di dalam doa-doa kita hanya ingin didengarkan oleh Tuhan. Kita hanya ingin dituruti oleh Tuhan. Tapi tidak demikian dengan doa yang baik, doa yang benar. Tapi doa yang baik dan doa yang benar adalah ketika kita berdoa, tidak hanya kita yang ingin didengarkan, tidak hanya kita yang ingin dituruti Tuhan, tapi kita mau dengar-dengaran dengan Tuhan.
Kita mau mendengarkan Tuhan dan kita mau taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Itulah arti doa dalam kehidupan orang percaya. Doa sebagai napas kehidupan orang percaya. Doa sebagai jalan bagi kita untuk boleh dengar-dengaran dengan Tuhan. Di tengah-tengah kebisingan dunia ini, di tengah-tengah kebisingan suara-suara zaman yang membuat kita cenderung menjauh dari Tuhan. Maka firman Tuhan ini mengajak kita untuk boleh mendengarkan suara Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah ilustrasi ketika suatu saat ada seorang ibu yang akan memandikan bayinya. Lalu ketika dia akan memandikan bayinya, dia kemudian memutar atau menghidupkan radio dan dia meletakkannya di samping tempat memandikan anaknya. Secara tidak langsung siaran di radio itu terputar dua frekuensi. Satu frekuensi itu acara memasak. Satu frekuensi lagi yang diputarnya adalah cara memandikan anak. Lalu diputarlah radio ini, terdengarlah suara dari dua frekuensi yang berbeda. Satu dari cara memasak dan satu dari cara memandikan anak yang benar. Lalu terdengarlah frekuensi pertama mengatakan cara memandikan anak. Ambil ember berisi air. Lalu dia bergegas, dia mengambil ember berisi air. Kemudian terdengar lagi suara dari frekuensi yang kedua. Ambil bawang, cabai, tomat seperlunya. Dia berpikir, untuk apa cabai, bawang, jahe, tomat? Tapi kemudian dia memberi kesimpulan singkat, mungkin itu untuk obat supaya tidak masuk angin. Lalu terdengar suara frekuensi pertama lagi. Lalu ambil sabun dan sampo untuk bayi. Dia ambil sabun, diambil sampo. Lalu terdengar dari frekuensi kedua lagi, ambil pisau dan letakkan bersama-sama dengan bawang, jahe, dan cabai yang telah disediakan. Terdengar lagi frekuensi pertama mengatakan, lalu masukkan bayi ke dalam air dan gosok memakai sabun dan sampo. Dia lakukan. Lalu kemudian terdengar dari frekuensi kedua lagi, lalu angkat dan potong tipis-tipis, lalu taburi dengan cabai dan bawang. Maka dia terkejut. Anak ini harus diangkat dari air setelah dimandikan, kemudian diiris tipis-tipis, baru ditaburi dengan cabai dan bawang. Lalu dia mulai tersadar bahwa dia sedang mendengarkan dua suara yang berbeda dengan dua frekuensi radio yang berbeda saat itu. Maka mulailah dia tersentak, dia memfokuskan pendengarannya pada suara radio frekuensi pertama. Ternyata dia tersadarkan, dia telah mendengarkan dua acara memasak dan acara memandikan bayi dari acara radio dengan dua frekuensi yang berbeda itu. Untung saja dia segera tersadar. Seandainya dia tidak segera sadar, apa yang terjadi kepada bayinya? Tentu bayinya akan mati dipotong-potong. Dan setelah mati dipotong-potong dan ditabur cabai dan bawang. Untung saja dia segera sadar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, cerita itu, ilustrasi itu dapat menjadi gambaran bagi kita. Ketika kita menjalani kehidupan ini, kita diperhadapkan dengan berbagai suara yang kita dengarkan. Tapi ketika kita tidak fokus kepada suara Tuhan, ketika kita tidak sepenuh hati mendengarkan Tuhan, ketika mendengarkan suara Tuhan, kita juga mendengarkan suara iblis, kita juga mendengarkan suara-suara keinginan daging kita. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan, kita juga mendengarkan suara-suara dunia ini, maka hati-hati. Bisa saja seperti ibu yang akan memandikan bayinya itu. Kita akan diperhadapkan dengan bahaya dan kesulitan yang besar ketika kita tidak fokus mendengarkan satu suara, yaitu suara Tuhan.
Ketika si ibu tidak fokus mendengarkan satu suara dari frekuensi yang sama, maka bayinya akan meninggal. Ketika kita tidak fokus satu frekuensi mendengarkan suara Tuhan, maka malapetaka akan segera menghampiri kita. Maka bahaya besar akan segera menghadang di depan kita. Itulah sebabnya melalui khotbah minggu ini, sesuai dengan tema minggu ini, marilah kita boleh mendengarkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita, dalam segala situasi dan kondisi. Baik kita boleh mendengarkan Tuhan, baik suka maupun duka. Itu yang pertama yang ingin ditekankan firman Tuhan dalam khotbah minggu ini. Yang kedua, murid-murid Yesus ketika melihat Yesus dalam kemuliaannya bersama-sama dengan Elia dan Musa, mereka mengatakan, Petrus mengatakan ingin mendirikan kemah bagi Yesus, Musa dan Elia. Mereka ingin tinggal bersama di gunung itu. Mereka mengatakan itu semua karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan. Karena mereka sedang dilanda ketakutan. Ketakutan adalah suatu hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Banyak hal yang membuat kita takut dalam hidup ini. Kita takut ketika penyakit menghampiri kita. Kita takut tidak mendapatkan uang. Kita takut tidak mendapatkan kasih sayang. Kita takut dan takut, banyak hal yang kita takuti dalam hidup ini. Tapi bersama dengan Tuhan, ketika kita boleh mendengarkan Tuhan, maka rasa takut, rasa khawatir akan segera hilang dalam diri kita. Maka ketika kita dilanda rasa takut, khawatir itu, segeralah dengar-dengaran dengan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Karena orang yang mau dengar-dengaran dengan Tuhan, orang yang mau selalu tinggal diam tetap bersama dengan Tuhan, akan dijauhkan dari rasa takut. Orang-orang yang selalu dengar-dengaran dengan Tuhan, yang selalu yakin dan percaya bersama dengan Tuhan, maka dia akan dimampukan meraih kemenangan. Meskipun melanda banyak persoalan-persoalan dan kesulitan di tengah-tengah kehidupannya. Jangan takut. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berkata, "Aku akan menyertaimu hingga akhir zaman." Jaminan penyertaan Yesus itu juga berlaku hingga saat ini. Sampai selama-lamanya. Dimanapun dan kapanpun, dalam segala situasi dan kondisi, Yesus hadir bersama-sama dengan kita untuk menyertai kita. Asal kita mau dengar-dengaran, atau kita mau turut melakukan kehendak Tuhan, tinggal menetap bersama-sama dengan Tuhan. Marilah kita jalani kehidupan kita. Meskipun badai menerpa, meskipun kesulitan itu boleh menghampiri kita, tapi percayalah, Yesus selalu hadir. Yesus selalu berbicara kepada kita. Yesus selalu mengajari kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Yesus menuntun kita ke arah yang benar. Maka dengarkan Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Tinggal menetap bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga buat sapaan firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk selalu dengar-dengaran dengan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi kehidupan ini, baik suka maupun duka. Kami mau dengar-dengaran dengan Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam setiap situasi dan kondisi kehidupan ini. Kami tidak takut, kami tidak khawatir. Bersama dengan Tuhan, kami mampu melalui dan memenangkan setiap pergumulan hidup ini. Bapa di sorga, berkati seluruh umat-Mu dimanapun berada. Dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua dan para lansia. Sehingga kami selalu berjalan dalam tuntunan Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-Mu. Bagi yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah mereka. Tuhan sembuhkan mereka dengan kuasa pertolongan-Mu. Bagi yang sedang berduka, bagi yang sedang bergumul di tengah-tengah hidupnya, biarlah Roh Kudus Tuhan
menguatkan mereka, memampukan mereka untuk melewati dan memenangkan setiap pergumulannya. Kami juga mau berdoa buat setiap apa yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan boleh memberkati setiap pekerjaan kami, agar buah dari pekerjaan itu boleh kami pakai untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Kami yakin dan percaya tiada yang berkekurangan bagi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Berkati gerejamu, berkati jemaatmu dimanapun berada, agar selalu bersuka cita untuk dengar-dengaran dengan Tuhan, untuk berjalan dalam tuntunanmu. Terima kasih. Ampuni kami akan dosa kami, sehingga kami layak hidup kudus untuk menerima berkat-berkat-Mu. Terpuji, termulialah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 404 ayat 1 hingga ayat 3 sambil mengumpulkan persembahan. Beritamu karena
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Gereja HGP Sigalapang berada di Sigalapang, Desa Rura Tanjung, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan. Gereja HGP Sigalapang ini berdiri pada tanggal 11 November 1979 yang diprakarsai oleh Amang Sintua Ka Lumban Gaul bersama-sama dengan para penatua-penatua yang ada di daerah Sigalapang pada waktu itu. Disebabkan oleh sulitnya untuk mencari lahan untuk mendirikan gereja di sekitar perumahan penduduk, maka kemudian lahan untuk mendirikan bangunan gereja diberikan oleh Amang Sintuaka Lumban Gaul berada di atas perbukitan yang sangat tinggi yang lumayan jauh dari desa ketika itu. Maka didirikanlah pada tahun 1979 gereja pertama HKBP Sigalapang
di tanah yang dihibahkan oleh Amang Situa Kalumban Gaul di atas sebuah perbukitan yang tinggi. Untuk mencapai gereja GP Sigalapang dari perkampungan itu ada sekitar 140 anak tangga. Bisa kita bayangkan betapa tingginya perbukitan tempat berdirinya gereja Sigalapang ketika itu. Itu sebabnya pada awalnya gereja GP Sigalapang ini beranggotakan 60 kepala keluarga jemaat. Tapi diakibatkan letak gereja yang sangat jauh dari perkampungan, harus melewati 140 anak tangga, itu sebabnya banyak dari jemaat gereja yang telah bergabung dimulanya bersama gereja GWP kemudian pindah ke gereja-gereja yang lain yang letaknya berada lebih dekat ke perumahan dan tidak terlalu jauh untuk dicapai, terlebih bagi orang-orang tua dan para lansia. Kemudian seiring perkembangan waktu dan banyaknya jemaat yang kemudian berpindah ke anggotaan gereja karena letak gereja yang sangat jauh harus melewati 140 anak tangga, maka para penatua-penatua gereja dan para sintua kemudian berembuk, duduk bersama dan bersepakat untuk memindahkan lokasi bangunan gereja GBP Sigalapang. Ada kerinduan untuk membangun gereja yang lebih rendah posisinya, yang lebih mudah dijangkau dari perkampungan. Maka pada tahun 2022 diawali pada bulan Februari ketika itu kita mulai mencari lahan untuk mendirikan bangunan gereja yang baru. Maka Amang Poltak Lumban Gaul yang merupakan keluarga atau masih anak dari Amang Situaka Lumban Gaul yang memberikan lahan gereja yang pertama, kemudian memberikan sebidang tanahnya yang berada di pinggir jalan dekat perkampungan. Akan tetapi lahan yang diberikan waktu itu masih berupa perbukitan. Maka kemudian atas inisiatif dan kesepakatan bersama jemaat, kita kemudian meratakan tanah itu dengan menyewa beko untuk mengeruk tanah dan membuang tanah itu sehingga boleh diratakan dan lebih dekat ke perkampungan. Biaya yang dibutuhkan untuk meratakan tanah perbukitan yang diberikan oleh Amang Poltak Lumban Gaul tentunya sangat banyak. Mengeruk tanah perbukitan dan membuang tanah itu kita menghabiskan dana sekitar 100 juta. Lalu dari mana dana yang kita butuhkan untuk itu? Tidak ada yang bisa kita andalkan selain kuasa Tuhan. Kalau jemaat GBP Sigalapang hingga tahun 2022 itu beranggotakan 16 kepala keluarga. Dan di antara 16 kepala keluarga itu ada sekitar 5 atau 6 yang sudah mabalu atau janda. Dan jemaat kita juga didominasi oleh kalangan para lansia. Jemaat yang sudah berumur di atas 60 tahun. Hanya ada sekitar 5 kepala keluarga mungkin yang masih di bawah 50 tahun umurnya. Tidak ada yang bisa kita andalkan kalau dari keuangan atau perekonomian jemaat. Tapi dengan modal keyakinan, iman percaya kita kepada Tuhan, dan oleh karena pertolongan dari orang-orang yang mau memberikan donasinya untuk membangun gereja Sigalapang, maka terkumpullah dana yang boleh kita pakai awalnya untuk meratakan tanah dengan mendatangkan beko membuang tanah itu. Nah, kemudian setelah kita meratakan tanah, pada tanggal 10 September 2022 kita memulai peletakan batu pertama untuk mendirikan bangunan gereja yang baru. Tapi awalnya kita mendirikan bangunan seadanya. Bangunan papan dan seng bekas yang kita pakai dari bangunan gereja yang lama itu kita pakai untuk mendirikan gereja seadanya. Setelah itu, kemudian kita mulai lagi mencari dana. Mengumpulkan dana, ada dari partisipasi jemaat, ada dari anak rantau yang ada dari Sigalapang yang merantau, kemudian dari donatur-donatur yang mengasihi jemaat Sigalapang ini kemudian memberikan donasinya, kemudian dari dana yang terkumpul kita kemudian melanjutkan dengan mendirikan tiang-tiang bangunan gereja untuk gereja permanen yang baru. Nah, hingga saat ini kita terhenti dengan pendirian tiang-tiang bangunan gereja yang permanen yang akan kita dirikan. Karena keterbatasan dana kita belum dapat melanjutkan pembangunan tetap selanjutnya. Tapi kita memiliki kerinduan dan kita memiliki keyakinan kepada Tuhan Yesus
bahwa tahun ini kita dapat melanjutkan pembangunan itu. Ya. Kita harapkan tahun ini gereja GP Sigalapang ini dapat di atap dan di dinding batu. Setidaknya kita boleh beribadah dengan tenang, dengan atap dan dinding yang boleh dibangun pada tahun ini. Tapi semua itu bukan mengandalkan kekuatan dan kehebatan kami, tapi semua itu mengandalkan keyakinan kami akan pertolongan Tuhan dan keyakinan para bapak ibu donatur yang memberikan donasinya untuk membantu kami untuk mendirikan gereja GP Sigalapang ini. Itulah keinginan kami, itulah kerinduan kami, dan itulah doa-doa kami kepada Tuhan. Dari jemaat yang kecil, jemaat yang hanya beranggotakan 16 kepala keluarga, kami memiliki kerinduan dan kami yakin Tuhan akan mengabulkan keinginan kami untuk mendirikan sebuah gereja yang permanen di daerah Sigalapang ini, yang posisinya itu lebih dekat ke perkampungan, yang tidak harus melewati banyak anak tangga, sehingga para orang tua dan lansia boleh dengan mudah menjangkau gereja ini. Dan kami berharap ke depannya jemaat-jemaat yang dahulunya meninggalkan gereja GWP Sigalapang ini boleh kembali bergabung, sehingga jemaat GWP Sigalapang ini boleh bertumbuh dan berkembang demi kemuliaan nama Tuhan. Melalui kesempatan ini kami mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu, saudari dimanapun berada, kiranya boleh mendukung kami dalam doa, dan sekiranya Bapak Ibu juga menerima berkat Tuhan dan boleh memberikannya sebagai donasi untuk melanjutkan pembangunan GWP Sigalapang ini. Terima kasih, demikian yang dapat kami sampaikan secara singkat dari berdirinya dan berjalannya gereja GWP Sigalapang ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.